Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati, yang saya banggakan kepada Dr. Jan Amori, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan mahasiswa di kelas D yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Di sini saya Agus Fuad dengan NPM 178 yang akan mempresentasikan melalui tag video ini terkait judul perbandingan antara aliran realisme dan idealisme dalam filsafat pendidikan. Latar belakang ini, filsafat pendidikan memiliki banyak aliran, sama seperti filsafat itu sendiri. Setiap aliran memiliki pandangan berbeda tentang tujuan dan cara mendidik. Kedua aliran ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang realitas dan pengetahuan dan implikasinya bagi pendidikan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kedua aliran ini dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dan bagaimana mereka mungkin berhubungan dengan filsafat Pancasila. Rumusan masalah ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan aliran filsafat realisme dan idealisme. Kedua, bagaimana cara membandingkan antara aliran filsafat realisme dan idealisme. Dan yang ketiga, sebutkan contoh tokoh-tokoh aliran filsafat realisme dan idealisme. Tujuannya yang pertama, agar dapat menjelaskan pengertian dari aliran filsafat realisme dan idealisme. Kedua, agar dapat membedakan antara aliran filsafat realisme dan idealisme. Dan yang ketiga, agar dapat mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam aliran filsafat realisme dan idealisme. Pengertiannya yaitu realisme. Yang pertama, realisme. Realisme dalam filsafat pendidikan berpendapat bahwa dunia eksternal adalah realitas yang dapat dipahami dan dipelajari melalui observasi dan metode ilmiah. Dalam konteks pendidikan, realisme menekankan bahwa kurikulum harus didasarkan pada fakta-fakta objektif dan pengetahuan yang dapat dibuktikan, serta mengajarkan siswa keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk memahami dan menghadapi dunia nyata. Pengertian idealisme dalam filsafat pendidikan berpendapat bahwa realitas utama terdiri dari ide-ide, konsep atau nilai-nilai yang bersifat abadi dan universal. Dalam konteks pendidikan, idealisme memfokuskan perhatian pada pengajaran nilai-nilai luhur, prinsip-prinsip moral, dan ide-ide filosofis yang dianggap penting untuk perkembangan manusia secara utuh. Nah, selanjutnya itu perbandingan aliran kedua ini. Yang pertama, aliran realisme. Aliran realisme memandang bahwa pengetahuan adalah gambaran dari apa yang ada di dalam dunia nyata. Realisme juga memandang bahwa dunia materi adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan benar. Dalam pendidikan, realisme memandang bahwa pendidikan bukan hanya proses pemberian pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan nilai. Aliran realisme berfokus pada pentingnya pengetahuan empiris dan objektif yang dapat diuji dan diamati melalui observasi dan metode ilmiah. Karakteristik aliran realisme lebih menekankan pengalaman dan pemahaman pengetahuan. Tujuan pendidikan aliran realisme mempersiapkan siswa dengan pengetahuan yang praktis dan relevan dalam menghadapi situasi dunia nyata. Aliran idealisme memandang bahwa pengetahuan muncul dari kejadian di dalam jiwa manusia. Idealisme juga memandang bahwa kenyataan atau realitis tersusun dari jiwa dan ide. Dalam pendidikan, idealisme memandang bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan pemikiran dan diri pribadi siswa. Aliran idealisme lebih menekankan pada pentingnya ide dan nilai-nilai abadi dalam pendidikan. Aliran idealisme lebih menekankan pada pentingnya ide dan nilai-nilai abadi dalam pendidikan. Aliran idealisme berfokus pada pengajaran nilai-nilai luhur, prinsip-prinsip moral, dan ide-ide filosofis yang dianggap penting untuk perkembangan manusia secara utuh. Tujuan pendidikan aliran idealisme untuk membentuk individu yang mampu memahami dan bantu siswa mencapai pemahaman tentang kebenaran, keadilan, dan kebijakan. Tokoh-tokoh aliran realisme, yang pertama ada Aristoteles, kedua ada Francis Bacon, ketiga ada John Locke, keempat ada Gustave Courbet, yang kelima ada David Hume. Tokoh-tokoh aliran idealisme, yang pertama ada Plato, kedua ada Immanuel Kant, yang ketiga ada George Wilhelm
Dan yang keempat ada Friedrich Hegel. Kesimpulannya yaitu meskipun berbeda fokus, keduanya memiliki tujuan yang sama, mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Pada intinya, baik realisme maupun idealisme menawarkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam pendidikan. Keduanya memiliki kontribusi penting dalam membentuk individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau sikap yang tak pantas dipandang, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.